Allah. Woi, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am ayat yang ke-12 dan seterusnya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qulillah kataba ala nafsihi ar-rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, wahai Muhammad, milik siapakah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah bahwasanya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian nanti di hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mereka tidak beriman. Dalam ayat ini Allah SWT merintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, untuk menanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, katakan kepada mereka, milik siapakah langit dan bumi? Tentunya ketika ditanyakan milik siapa langit dan bumi, tentunya milik yang menciptakannya. Dan itu semua mereka tahu. Orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwasanya menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul lillah, katakan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan. Dan orang Quraisy mengetahui itu. Orang-orang musyrik Mekah mengetahui bahwasanya memiliki yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki
langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kataba ala nafsihi rahmah. Itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas dirinya rahmat, kasih sayang kepada hambanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha lamma khalaqal khalqa kataba kitaban indahu fawqal arsh, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah SWT ketika menciptakan makhluk, maka Allah SWT menuliskan sesuatu di sisinya di atas arsy, yaitu inna rahmati taghlibu ghadabi. Sungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Sungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemarahanku. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah SWT kepada makhluk sangat besar. Allah SWT dengan rahmatnya menciptakan makhluk, dan dengan rahmatnya Allah SWT memberikan rezeki, memberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluk itu sendiri dengan rahmatnya. Kemudian Allah SWT memperingatkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah ketika itu, bahwasanya sungguh kalian, kata Allah SWT, akan dikumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hari kiamat, ya, kata al-qiyamah artinya, dari kata qiyam artinya seluruh manusia berdiri, bangkit dari kuburnya. Yang mana pada hari itu tidak ada keraguan, pasti hari itu akan terjadi. Dan ini janji Allah SWT. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang mereka merugikan diri mereka sendiri. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Semua kita akan dikumpulkan oleh Allah SWT, akan dibangkitkan di mahsyar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, seluruh manusia dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla. Bahwasanya seluruh makhluk, seluruh manusia akan dikumpulkan di mahsyar sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dalam keadaan hufatan, tanpa memakai alas kaki, uratan, tanpa berpakaian, ghurla, tanpa berkhitan. Seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah SWT di mahsyar, di mana matahari didekatkan oleh Allah SWT. Lebih kurang 1 mil jaraknya dari manusia ketika itu. Dan manusia seluruhnya kepanasan sesuai dengan amalannya. Kecuali orang-orang yang dinaungi oleh arsy Allah SWT. Dan setiap nabi itu memiliki haud atau telaga yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna annahum aktsaru waridatan wa arju an akuna aktsaruhum waridan. Setiap nabi, kata Rasulullah SAW, memiliki haud, telaga, yang setiap mereka akan berbangga dengan telaganya karena banyaknya orang yang mendatangi telaga tersebut. Dan aku berharap akulah yang paling banyak orang yang mendatangi telagaku, kata Nabi SAW.
Maka ini di mahsyar, keadaan yang berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Di satu tempat seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Orang yang melihat orang yang jauh seperti melihat orang yang dekat. Itu semua adalah hari yang dijanjikan oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan, sungguhnya orang-orang yang merugi, orang yang tidak beriman. Kenapa orang yang tidak beriman merugi? Karena orang yang tidak beriman tentunya dia akan beramal di dunia ini sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi orang yang beriman tidak. Ketika dia ingin beramal, berbuat, dia ingat bahwasanya akan ada hari akhirat. Itulah faedah iman kepada hari akhir. Ketika kita ingin berbuat sesuatu, ingat ini ada akhirat. Ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, dia teringat ini ada akhirat. Ada hari pembalasan. Mungkin di dunia tidak dibalas. Tidak ada yang membalas. Mungkin dia bisa lolos dari pengadilan. Tapi siapakah yang bisa lolos dari pengadilan Allah SWT? Maka merugi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Karena dia akan berbuat sesuka hatinya, mengikuti hawa nafsu, yang kemudian dia akan dihisap oleh Allah SWT di akhirat nantinya. Tapi orang beriman, imannya kepada hari akhir, itu akan menjadi rem. Suatu yang akan menahan dirinya dari berbuat yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan milik Allah lah segala sesuatu yang ada, yang bergerak, yang tidak bergerak, seluruh makhluk. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, segala sesuatu yang ada, bergerak atau tidak bergerak pada malam dan siang, itu adalah milik Allah SWT. Maka ayat ini juga menguatkan ayat sebelumnya, bahwasanya Allah SWT memiliki segala sesuatu. Allah SWT yang menggerakkan. Allah SWT As-Sami, Maha mendengar. Apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, didengar oleh Allah SWT. Al-Alim, ini nama Allah SWT. As-Sami, Maha mendengar. Tidak ada suatu perkataan pun kecuali Allah SWT mendengarkannya. Dan Al-Alim artinya Maha mengetahui. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah SWT mengetahui. Dan bahkan seorang ketika masih berniat atau terlintas dalam benak pikirannya, Allah SWT mengetahui. Dan ini menjadi juga suatu hal yang membuat seseorang menahan dirinya dari melakukan maksiat. Ketika dia ingat Allah SWT As-Sami, mungkin manusia tidak mengetahui, tidak mendengar apa yang saya bicarakan, tapi Allah mendengar. Mungkin orang lain tidak mengetahui, tapi Allah SWT mengetahui. Maka ini juga memahami nama Allah ini, As-Sami Al-Alim, juga membuat seseorang untuk bisa menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Dan juga sebaliknya tentunya membuat orang bersemangat dalam melakukan kebaikan. Kenapa?
Karena walaupun manusia tidak mendengar apa yang saya ucapkan dari kebaikan, Allah SWT mendengar. Walaupun orang tidak tahu apa yang saya lakukan dari kebaikan, Allah tahu. Dan yang akan memberikan balasan Allah SWT, bukan manusia. Maka dengan memahami ayat nama ini, juga menjadikan seorang untuk ikhlas, menjadi ikhlas kepada Allah SWT dalam beramal. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, Qul aghairallah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, apakah selain Allah yang akan aku jadikan sebagai wali, penolong untuk aku minta tolong kepadanya? Padahal Allah SWT fatiris samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah SWT memberi rezeki, memberi makan, dan Allah tidak butuh makan dan tidak butuh rezeki. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali aslam, menyerahkan diri kepada Allah SWT, menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT pertama kalinya. Wala takunanna minal musyrikin, dan aku dilarang untuk menjadi orang-orang yang musyrik. Maka Allah SWT ingin menyampaikan dalam ayat ini bahwasanya konsekuensi dari seorang mengetahui bahwasanya Allah SWT yang memiliki langit dan bumi ini, Allah SWT yang mengetahui segala pergerakan yang terjadi di muka bumi ini, di langit dan bumi ini semua, maka mestinya Allah yang berhak untuk diibadahi. Maka Allah katakan kepada Rasul, katakan wahai Muhammad kepada orang musyrik Mekah, apakah aku akan menjadikan penolong selain Allah, menjadikan sembahan selain Allah? Pada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka ini bisa kita lihat bagaimana konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Maksudnya, seorang ketika dia beriman bahwasanya Allah SWT yang menciptakan, Allah SWT yang memberi rezeki, dan setelah ini nanti Allah SWT yang memberikan manfaat, mudarat. Konsekuensinya mestinya ketika seorang memahami hal tersebut, mengakui hal tersebut, mestinya dia beribadah hanya untuk Allah, meminta pertolongan hanya untuk Allah atau kepada Allah, bukan kepada yang lain. Makanya Allah SWT menyuruh Rasul bertanya kepada orang kafir Quraisy, apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai sembahan selain Allah daripada berhala-berhala itu? Padahal yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan berhala tersebut. Kemudian, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah yang memberi rezeki, dan Allah tidak butuh rezeki. Pemberian. Allah yang memberi. Maka ini ya pertanyaan atau dalil atau hujjah ya, kepada orang-orang musyrik yang mereka mengetahui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi Allah SWT, yang memberi rezeki Allah, tapi kemudian dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Katakan wahai Muhammad, inni umirtu an akuna awwala man aslam. Aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Walaupun anda sekalian tidak tunduk dan patuh kepada Allah, katakan, aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali aslam. Ya, aslam artinya tunduk dan patuh. Maka itulah makna dari Islam. Kalau kita menjadi orang yang muslim, maka asal kata dari aslama yuslimu, Islam artinya apa? Tunduk dan patuh kepada Allah SWT, tunduk dan patuh kepada syariat Allah, tunduk dan patuh kepada
hukum Allah, perintah Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan aku juga dilarang untuk menjadi orang musyrik. Maka tidak mungkin seorang yang dia muslim kemudian jatuh kepada kesyirikan. Artinya kesyirikan menafikan keislaman. Kemudian juga ayat ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi seorang yang tidak tunduk dan patuh jatuh kepada kesyirikan. Tidak tunduk dan patuh kepada hukum syariat, tapi dia tunduk dan patuh kepada syariat selain syariat Allah SWT. Maka seorang muslim hendaknya dia patuh dan tunduk kepada syariat Allah SWT. Tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku sangat takut kalau seandainya aku bermaksiat kepada Rabbku dengan aku melakukan kesyirikan. Adzaba yaumin azim. Maka Allah SWT akan berikan azabnya yang sangat besar. Yaitu azab yang besar pada hari kiamat. Pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Maka seorang muslim hendaknya dia takut untuk bermaksiat kepada Allah. Dan maksiat paling besar apa? Kesyirikan. Maka ayat ini walaupun disebutkan maksiat secara umum, tetapi tentunya karena sebelumnya berkaitan dengan kesyirikan, maka yang dimaksud di sini apa? Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku takut. Sungguh aku takut. Ini Rasul. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik tersebut. Aku takut untuk apa? Bermaksiat kepada Rabbku, dan maksiat paling besar kesyirikan. Sebab seorang naudzubillah kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, diazab oleh Allah dengan azab yang besar di hari kiamat nantinya. Sedangkan sebaliknya, may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Adapun orang-orang yang dipalingkan dari kesyirikan tersebut, dipelihara oleh Allah SWT, pada hari itu sungguh dia telah dirahmati oleh Allah SWT. Wa dzalikal fawzul mubin. Dan itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata. Yaitu seorang yang dia dijauhkan dari azab tersebut. Bagaimana seorang dijauhkan dari azab? Yaitu dengan menjauhkan diri dari kesyirikan dan maksiat. Maka pada hari kiamat siapa saja man yusraf anhu, dijauhkan, dipalingkan dari azab tersebut, azab pada hari kiamat, maka sungguh Allah SWT telah merahmatinya. Wa dzalikal fawzul azim, kata Allah SWT, maka sungguhnya itulah kemenangan yang benar, kemenangan yang nyata. Maka kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan di mana kita dijauhkan oleh Allah SWT dari neraka. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Dan siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang telah benar-benar beruntung. Jadi keberuntungan yang sebenarnya dijauhkan dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika seandainya Allah SWT menimpakan kepada engkau suatu mudarat, bahaya, musibah, bala, bencana, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bala, bencana,
mudarat, bahaya tersebut kecuali hanya Allah saja. Wa yamsaska bi khairin, dan jika Allah SWT menimpakan kepada Anda suatu kebaikan, kesehatan, kebaikan, kelapangan rezeki, kekayaan dan sebagainya, fahuwa ala kulli syai'in qadir, ketahuilah bahwasanya Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu. Kelapangan yang Allah berikan, Allah mengatakan dalam ayat ini, mengingatkan kita semua bahwasanya apa yang menimpa kita, keburukan, sakit, bencana, dan sebagainya, itu kalau Allah timpakan, siapa yang bisa mengangkatnya dari kita? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang mengatur. Siapa yang berhak diberikan musibah, siapa yang berhak diberikan penyakit dan bencana dan semuanya. Itu Allah yang ngatur. Wa yamsaska bi khairin, kata Allah, kalau seandainya Allah memberikan kepada Anda kebaikan, kesehatan, kekayaan, kelapangan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah SWT bisa saja memberikan itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan bisa Allah cabut itu. Maka untuk kita, ketika kita mendapat musibah, kita ingat, kita kembali kepada Allah, karena Allah yang bisa mengangkatkan musibah tersebut. Ketika kita mendapatkan kebaikan, ingat bahwasanya Allah yang memberikan. Karena bisa saja Allah mengambil itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah ketika ingin memberikan sesuatu itu, kebaikan itu, kepada seorang tidak ada yang bisa menolaknya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan kepada seorang. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan Allah SWT Qahir, yang Maha Kuasa. Artinya qahir di sini khada'at ya lahur riqab wa dhallat lahul jababir, artinya segala sesuatu tunduk kepada Allah, itu qahir. Segala sesuatu, seluruh makhluk tunduk kepada Allah. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah, kekuasaan Allah. Itu makna al-qahir. Wa huwal qahir. Dan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, seluruh makhluk. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah ingin berikan. Fauqa ibadihi. Bahwasanya Allah SWT berada di atas hambanya. Dan ayat ini menjadi dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah SWT di atas hambanya, kata Allah, di langit. Dengan jelas Allah mengatakan di sini fauqa ibadihi. Allah berada di atas seluruh hamba, seluruh makhluk. Maka ayat ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Karena Allah sendiri mengatakan fauqa ibadihi, di atas seluruh makhluk. Wa huwal hakim al-khabir. Dan Allah SWT Al-Hakim, ini nama Allah SWT Al-Hakim, yaitu Maha Bijaksana, yaitu segala sesuatu yang Allah lakukan sesuai, seluruhnya ada hikmahnya. Allah SWT memberikan kepada si A kemiskinan, kepada si B kekayaan, kepada si C sakit, kepada si D misalnya sehat dan sebagainya. Itu semua ada hikmahnya semua. Al-Hakim, segala sesuatu perbuatan Allah mengandung hikmah. Allah menciptakan manusia seperti ini, menciptakan jin seperti ini, langit dan bumi seperti ini, semuanya ada hikmah. Tidak ada yang sia-sia.
Itu mana Al-Hakim. Di mana Allah SWT menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang kurang dari ciptaan Allah. Sempurna. Al-Khabir, maha mengetahui segala sesuatu sampai kepada hal-hal yang lebih detail. Al-Alim, mengetahui juga. Al-Khabir, mengetahui sampai urusan yang paling rinci. Allah SWT mengetahui itu. Kemudian Allah SWT melanjutkan, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Qul la ashhadu. Qul innama huwa ilahu wahid. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakan wahai Muhammad, ayyu syai'in akbaru syahadah. Persaksian apakah yang lebih besar untuk menyatakan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah? Tanyakan wahai Muhammad, kata Allah kepada orang kafir Quraisy, orang musyrik Mekah ketika itu, persaksian manakah yang paling besar sehingga Anda bisa meyakini bahwasanya aku diutus oleh Allah SWT. Aku ini utusan Allah, katakan wahai Muhammad kepada musyrik Mekah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan wahai Muhammad, Allah SWT akan menjadi saksi antara aku dengan kalian. Maka ini persaksian yang paling besar bahwasanya Allah SWT bersaksi bahwasanya Rasul adalah utusannya. Katakan wahai Muhammad, Allah menjadi saksi bahwasanya aku diutus kepada kalian. Syahidun baini wa bainakum, yaitu menjadi saksi antara aku dengan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan Allah SWT telah mewahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk apa? Untuk apa Allah SWT mewahyukan Al-Qur'an? Liunzirakum bihi wa man balagh, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Maka ini salah satu fungsi Al-Qur'an Allah turunkan kepada Rasul untuk apa? Unzirakum, memberikan peringatan kepada kalian. Wa man balagh, dan orang yang sampai kepadanya berita. Maka disebutkan bahwasanya siapa yang sampai kepadanya Al-Quran berarti sudah sampai kepadanya risalah Rasul. Sudah sampai kepadanya hujjah Islam. Kalau seandainya sudah sampai kepadanya Al-Quran. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Apakah Anda sekalian bersaksi bahwasanya ada anna ma'allahi alihatun ukhra? Bahwasanya ada sembahan selain Allah? Ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Apakah Anda bersaksi seperti itu? Qul la ashhad. Kalau Anda mengatakan itu, katakan wahai Muhammad, aku tidak bersaksi terhadap hal tersebut. Katakan kepada orang musyrik Mekah yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah, ada sembahan selain Allah. Katakan wahai Muhammad, qul la ashhad, aku tidak bersaksi. Aku tidak mengikuti persaksian kalian tersebut. Qul la ashhad. Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku tidak mengikuti persaksian kalian. Di mana persaksian kalian apa? Di dalamnya kesyirikan. Qul innama huwa ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad bahwasanya sembahan yang berhak disembah hanya yang satu, yang esa, yaitu Allah SWT. Wa innani bari'un mimma tusyrikun. Dan sungguhnya aku bari'un, berlepas diri dari segala macam yang Anda sekutukan. Maka Allah perintahkan kepada Rasul SAW untuk mempersaksikan bahwasanya seorang muslim mestinya bersaksi bahwasanya dia tidak ikut serta dalam kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrik. Inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari kesyirikan.
kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu, maka Allah katakan wahai Muhammad kepada mereka, bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Begitu juga seorang muslim tentunya menjauhkan diri dari syirik, yaitu menduakan Allah SWT. Termasuk dalam hal ini adalah kesyirikan, yaitu ikut-ikutan dengan mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru. Ketika Anda mengatakan selamat Natal, apa arti selamat Natal? Natal menurut orang Kristen, lahirnya Yesus. Yang Yesus itu adalah satu dari 3 Tuhan. Terus Anda mengatakan selamat, berarti Anda mengatakan selamat ada Tuhan 3. Berarti Anda apa? Mengatakan itu selamat. Ridho dengan keyakinan tersebut. Ini kesyirikan. Berarti Anda mengatakan selamat kepada kesyirikan dan orang-orang melakukan syirik. Orang muslim mestinya apa? Berlepas diri dari hal itu. Ini yang perlu diingat nih. Maka tidak boleh seorang mengatakan selamat Natal, seorang muslim. Kenapa? Ini bagian dari akidah. Berarti Anda mengatakan selamat kepada orang musyrik. Sedangkan orang musyrik tidak selamat, mereka di dunia akhirat tidak selamat. Orang-orang musyrik tempatnya sudah jelas di neraka. Tidak akan selamat dia kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan ketika Anda mengatakan itu berarti Anda ridho dengan keyakinan mereka. Ridho dengan kesyirikan. Padahal Allah SWT mengatakan, katakan wahai Muhammad, aku berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan kita bisa ketahui bahwasanya Rasul SAW tidak pernah mengatakan itu selama beliau hidup baik itu di Mekah ataupun di Madinah. Dengan segala macam dalih. Di Madinah Nabi SAW hidup bersama orang Yahudi. Ada orang Yahudi di situ. Apakah Nabi bukan orang paling toleransi? Paling toleransi Nabi itu. Apakah Nabi pernah mengatakan itu kepada orang Yahudi? Tidak pernah. Ini dalil yang paling jelas. Bahwasanya Nabi tidak pernah mengatakan itu selamat kepada orang Yahudi terhadap perayaan mereka. Tidak pernah. Pada orang Nasrani juga. Di zaman beliau. Di zaman Khalifah yang 4. Tidak ada ucapan tersebut. Maka contoh kita adalah Rasul dan para sahabat. Kalau hari ini ada yang mengatakan, oh saya mengucapkan itu karena toleransi, kita katakan, apakah Anda lebih toleran daripada Rasul? Apakah Anda paling bertakwa daripada Rasul? Apakah Anda orang yang paling berakhlak daripada Rasul? Atau Anda membuat sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Allah SWT mengatakan, sungguhnya orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenal Rasul sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mestinya apa? Mereka beriman ketika Rasulullah SAW datang. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Tetapi mereka justru tidak beriman. Inilah orang-orang yang mereka merugi dengan tidak beriman. Padahal mereka orang Yahudi dan Nasrani tahu mereka Muhammad ini Nabi akhir zaman. Disebutkan secara detail dalam kitab mereka. Bahkan disebutkan mereka mengenal Rasul sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Kita kalau mengenal anak kita gimana? Tidak mungkin sebanyak itu anak berkumpul. Anak-anak di sekolah misalnya. Pasti kita tahu mana anak kita. Dari sekian ratus anak misalnya. Tidak mungkin salah kita. Begitu orang Yahudi juga mengenal Rasul. Tahu bahwasanya ini Muhammad Nabi akhir zaman.
tapi mereka tidak beriman. Nauzubillah. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Dan siapakah orang-orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah? Nauzubillah. Mereka membuat kedustaan atas nama Allah SWT. Ini orang yang paling zalim. Aw kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihudz zalimun. Bahwasanya orang-orang yang zalim tidaklah menjadi beruntung. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah Ta'ala a'lam. Saya merasakan naik turunnya iman dalam diri suatu waktu iman sedang tinggi, di lain waktu sangat malas dalam beribadah. Pertanyaannya, apa yang salah dalam diri saya dan cara tetap mempertahankan iman agar stabil? Ketika Anda merasakan iman kadang bertambah, kadang naik dan kadang turun, berarti itu normal. Berarti Anda normal. Imannya seorang mukmin ya kadang bertambah dan kadang berkurang. Anda misalnya atau kita sedang berada di masjid dalam pengajian misalnya, pasti iman lagi naik itu. Merasakan apa? Iman lagi naik. Tapi kalau Anda lagi pulang ke rumah atau lagi ke pasar, di kantor dan sebagainya, itu iman lagi kurang. Turun. Begitu biasanya. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya lingkungan mempengaruhi iman. Tetapi itu suatu hal yang stabil, yang wajar, normal. Sebagaimana disebutkan oleh seorang sahabat Hanzalah yang datang kepada Abu Bakar, kemudian mereka mengadu kepada Nabi. Bagaimana wahai Rasul, kalau kami berada bersama engkau, seolah-olah kami melihat surga dan neraka. Tapi kalau kami sudah pulang ke rumah kami, bercanda dengan anak istri, sudah hilang semua, lupa. Kata Nabi, sa'atan fasa'ah. Ya, kadang iman itu naik, kadang turun. Seperti itulah. Kalau Anda imannya naik terus, kata Nabi, la sofahat kumul malaika. Sungguh malaikat akan menyalami Anda. Maka iman seorang mukmin ya kadang naik dan kadang turun, itu wajar. Seperti itu. Imannya para nabi itulah yang selalu naik. Dan kata para ulama, iman yang tidak naik dan tidak turun, yang tetap apa? Imannya para malaikat. Adapun imannya orang mukmin ya kadang bertambah kalau dia dalam keadaan berada dalam ketaatan. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Jadi bagaimana? Kalau ditanya bagaimana supaya iman saya tetap stabil, enggak bisa mempertahankan iman stabil itu sulit. Tapi apa? Ketika turun Anda harus ingat, harus kembali begitu. Jadi ketika kita di masjid, iman lagi naik. Ketika dalam pengajian, naik. Ketika lagi sholat, ketika lagi baca Al-Quran, iman naik. Tapi kalau pulang, lagi di rumah atau di pasar atau di mana, di luar sana, bisa iman berkurang. Bagaimana cara kita menaikkan kembali itu? Itu yang mungkin pertanyaannya seperti itu. Bagaimananya adalah dengan kita ya kembali kepada ketaatan kepada Allah SWT. Dan sekali lagi yang mempengaruhi iman itu adalah lingkungan. Ya, lingkungan tadi. Termasuk teman. Itu akan mempengaruhi iman. Ya kalau kita, ya makanya kalau kita di luar misalnya, ya berusaha. Jangan sampai iman itu sangat turun. Ya berusaha untuk walaupun Anda misalnya di pasar dan sebagainya, tetap ada pembicaraan tentang agama dan sebagainya. Jangan semua pembicaraan dunia saja dan seterusnya. Itu supaya apa? Menjaga iman. Agar tidak benar-benar turun. Tapi ya itu wajar ya. Ya namanya iman kadang bertambah,
dan kadang berkurang ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.